Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 8, akan mempresentasikan materi tentang takwa. Berikut adalah nama anggota kami. Yang pertama ada Nilayatul Hikmah, yang kedua ada Vanisha Putri Naila, dan yang ketiga ada Rio Ferdinand. Dan untuk slide pertama akan dibawakan oleh Nila. Takwa dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menuangkan arti dan perintah agar Muslim bertakwa kepadanya. Dalam Al-Quran, Surat Al-Imran ayat 102 yang bunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Arti bertakwa itu sendiri adalah berusaha untuk menjalankan ketaatan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dalam Al-Quran, takwa memiliki arti yang dalam dan luas. Beberapa poin penting tentang takwa. Yang pertama, ketaatan dan ketundukan. Takwa mencangkup ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Misal dalam surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang mempunyai arti kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Allah menyebutkan bahwa kitab ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Poin kesadaran hati. Takwa juga memiliki hati yang peka dan sadar akan segala tindakan yang dilakukan. Ini mencangkup rasa takut kepada Allah dan harapan akan rahmat-Nya. Poin yang ketiga, perlindungan dari keburukan. Dalam surat Al-Imran ayat 175 yang berbunyi, Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala tukhawwafahum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Yang mempunyai arti, sesungguhnya yang menakut-nakuti kamu itu hanyalah setan yang menakut-nakuti dengan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Allah mengingatkan bahwa hanya dengan takwa seorang dapat terhindar dari ketakutan dan kesedihan. Poin yang keempat, kualitas kehidupan. Dalam surat Al-Maidah ayat 93 yang berbunyi, Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahu fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus sholihati tsumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Yang mempunyai arti, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengajarkan kebajikan kepada apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengajarkan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Allah menegaskan bahwa bagi orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Keutamaan takwa. Yang pertama, mendapatkan sikap furqan. Sikap furqan itu kemampuan untuk membedakan antara hak dan batil. Sikap Allah berikan untuk menolong orang yang bertakwa agar terhindar dari perbuatan dosa, sehingga mampu membedakan yang benar dan salah, dan yang halal dan haram, serta yang terpuji dan yang tercela. Yang kedua, mendapatkan limpahan berkah dari langit dan bumi. Muslim yang bertakwa kepada Allah akan diluaskan dan dimudahkan berbagai kebaikan baginya dari seluruh penjuru negeri. Yang ketiga, mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Bertakwa kepada Allah juga dapat membuat Muslim mendapat jalan keluar dari kesulitan, karena Allah memberikan kelapangan atas segala permasalahan hidup yang mereka hadapi. Yang keempat,
Allah juga menjauhkan dari kesulitan dan kesempitan ketika muslim memiliki beban hidup yang semakin berat. Tapi tetap istiqomah untuk bertakwa kepada Allah, maka akan diberi jalan keluar. Yang kelima, mendapatkan penghapusan dan pengampunan dosa ini merupakan nikmat akhirat yang akan diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yaitu mendapatkan penghapusan dan pengampunan dosa. Selain itu, Allah juga memberikan pahala yang besar sehingga mereka tidak masuk ke dalam neraka melainkan ke surga Allah. Demikian penjelasan takwa dan artinya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Contoh takwa itu sendiri, satu, bisa jadi melaksanakan sholat, menunaikan zakat, berbakti kepada orang tua, berkata jujur, menolong sesama, menjauhi perbuatan dosa seperti dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjut oleh partner saya. Ruang lingkup takwa meliputi seluruh aspek kehidupan. Meliputi seluruh aspek kehidupan, takwa adalah sikap mental yang senantiasa ingat dan waspada untuk memelihara diri dari noda dan dosa setiap interaksi dan keputusan. Ini mencakup hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam dan lingkungan. Tanda dan manfaat takwa, keberkahan dunia akhirat. Tanda-tanda orang bertakwa: satu, takut kepada Allah dan merasa diawasi atau disebut muraqabah. Yang kedua, melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, berani menghadapi risiko demi kebenaran. Keempat, sabar, syukur, dan tawakal. Lima, berakhlak mulia kepada sesama. Kelima, peduli terhadap lingkungan. Keenam, dapat membedakan yang hak dan batil. Tanda dan manfaat takwa, keberkahan dunia akhirat. Manfaat takwa: mendapatkan petunjuk dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Yang kedua, diberi kemampuan membedakan yang hak dan batil. Quran surat Al-Anfal ayat 29. Yang ketiga, diberi jalan keluar dari kesulitan dan rezeki tak terduga. Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Yang keempat, mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Imran ayat 76. Yang keenam, hidup tentram dan berkah. Yang ketujuh, jaminan surga di akhirat. Hakikat hubungan manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan langsung tanpa perantara yang menjadi dasar utama kehidupan spiritual. Allah menciptakan manusia untuk beribadah dan mengenalnya, bukan hanya secara ritual tetapi juga melalui kesadaran hati dan akal. Hubungan ini disebut hablun minallah, yaitu ketertarikan vertikal antara hamba dan penciptanya melalui ibadah, doa, dan mengenalkan terhadap sifat-sifat Allah. Manusia membangun kedekatan yang memberi arah, makna, dan ketenangan dalam hidup. Semakin kuat hubungan ini, semakin kokoh pula fondasi moral dan spiritual seseorang. Bentuk-bentuk hubungan manusia dengan Allah. Hubungan dengan Allah mencakup ibadah lahir dan batin, bukan sekedar ritual tapi juga sikap hati dan kesadaran spiritual, seperti ibadah ritual, sholat, puasa, zakat, haji, ibadah hati, ikhlas, sabar, syukur, dan tawakal, doa dan zikir, komunikasi langsung dengan Allah, ketaatan syariat, menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Takwa sebagai pengendali diri dalam kehidupan. Menurut berbagai studi tafsir termasuk dalam artikel yang dipublikasikan oleh Hidayatun, takwa juga diwujudkan dalam kemampuan manusia mengendalikan hawa nafsu. Dalam Al-Quran, ketinggian derajat manusia bukan dinilai dari kekayaan atau status sosialnya, tetapi dari tingkat ketakwaan sebagaimana dijelaskan dalam QS Al-Hujurat ayat 13. Takwa menjadikan seseorang mampu menahan amarah, bersabar dalam ujian, dan tetap istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Dengan kata lain, takwa bukan hanya keyakinan, tetapi juga perilaku nyata yang menunjukkan kedewasaan spiritual seseorang dalam menghadapi kehidupan.
Kesimpulan dari materi kali ini adalah takwa adalah inti ajaran Islam yang berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, didasari kesadaran spiritual dan rasa takut kepada Allah. Takwa mencakup ketaatan, kesadaran hati, perlindungan dari keburukan, dan kualitas hidup yang baik. Manfaatnya meliputi kemampuan membedakan benar dan salah, kelapangan rezeki, menghapus dosa, dan jaminan surga. Takwa mencakup keseluruhan aspek kehidupan, baik hubungan dengan Allah maupun sesama manusia, serta alam dan lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah dan kurang, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.